Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di kolam saya. Ingin sedikit berkisah, bercerita. Jangan teman-teman sesama petani kolam lakukan cara yang telah saya lakukan. Saya hanya berbagi sharing dan pengalaman, karena saya selama nonton YouTube tergiur dengan tutorial YouTube yang sepengalaman saya itu malah saya menjadi kurang pas ya teman-teman. Jadi 2 tahun ini saya mencoba metode baru bertani kolam dengan cara-cara yang ada di tutorial. Nyatanya saya tidak cocok dan gagal ya. Jadi saya mau kembali lagi seperti dulu, pakai metode saya bertani ikan dengan cara-cara lama, yaitu tidak akan menggunakan bibit-bibit apa yang dikatakan yang direkomendasikan oleh yang memang ikan bisa besar dalam waktu 1 bulan 2 bulan. Jadi saya kembali lagi, saya informasikan ke teman-teman, silahkan mau mencoba dan praktekkan. Tetapi saya hanya ingin berbagi, seandainya teman-teman belum menguasai ilmunya, maka pelajari dulu dan siapkan mental bahwasanya untuk menerapkan satu ilmu itu harus berani ngambil keputusan. Nah, di sini saya kemarin sempat mina padi dan ternyata saya gagal total, yaitu suasananya kelihatan atau enggak. Saya akan kembali lagi menggunakan cara-cara budidaya leluhur, yaitu dengan sistem ikan yang apa adanya, tumbuh alami dengan pakan apa adanya. Nah, di sini sudah mulai kelihatan ya ikan-ikannya, dan alhamdulillah mudah-mudahan dalam 1 tahun ke depan ini saya bisa berkembang lagi seperti dulu. Karena ini di wilayah kolam saya ini saya dulu sempat jaya ya istilahnya ngomong. Nah, sekarang saya dalam keadaan drop total karena mengikuti teori-teori yang ada di YouTube, saudaraku. Kebetulan hari ini saya berangkat pagi ya. Ini suasana kolam saya, kelihatan nggak ya saudaraku ya? Nah, ini saya mau benerin lagi untuk saya kembalikan seperti dulu, karena saya bertani kolam murni pakai cangkul ya saudaraku, tidak pakai alat-alat berat. Ini lokasi saya yang kesemuanya saya kerjakan sendiri pakai cangkul. Semuanya sudah rusak karena kemarin saya pakai metode mina padi malah justru gagal total, saudaraku. Jadi ini mau saya bersihkan lagi. Ini ikannya sudah mulai saya pakai pakan alami lagi dan sudah mulai kelihatan ya. Karena saya sempat pakai metode pakan yang mahal dan ternyata saya belum bisa cukup menguasai ilmunya. Jadi saya pengen kembali lagi seperti dulu dengan cara-cara saya, dengan ilmu yang saya kuasai dari nenek moyang saya, yaitu ikan adalah ikan, hidup di air dan besar sesuai dengan kebutuhan. Artinya dia tidak perlu digenjot, juga tidak perlu disuntik lah asalnya ngomong. Jadi dia tumbuh alami, waktunya makan ya dia dikasih makan, waktunya dia istirahat ya istirahat. Jadi saya tidak ingin pakai metode itu. Tapi teman-teman yang ingin mempraktekkan dipersilahkan, tapi pelajari dulu ilmunya. Karena saya sempat mempelajari dan ganti bibit ya istilahnya dulu dari Jawa. Saya bikin, ternyata di tengah perjalanan itu air dan kondisi alamnya tidak mendukung, saudaraku. Jadi saya pakai metode lama kembali, yaitu ikan yang hidup di sini pakai alam yang ada di sini kembali. Nah, di sini saya infokan untuk teman-teman supaya jangan meniru metode saya. Karena apa? Saya hanya berbagi sharing bahwasanya membangun sebuah usaha dari nol itu sangatlah sulit dan harus penuh dengan ketekunan. Terus sudah sukses, terus teman-teman tergiur dengan metode baru, harapannya supaya menghasilkan lebih besar. Dan ini kejadian kepada saya, malah saya menjadi nol total. Saya harus kembali lagi seperti dulu, mengulangin kembali. Saya hanya berbagi ya pengalaman ya teman-teman, supaya teman-teman kalau ingin mengambil sesuatu tindakan atau pergerakan atau apapun lah itu, teman-teman harus pertimbangkan dan siapkan mental teman-teman. Bila perlu praktekkan dan lihat lokasi yang pengen teman-teman tiru. Jangan cuma lihat di versi tutorialnya ya. Saya kira sharing-sharing yang saya jelaskan ini tidak
akan membuat teman-teman kecewa, tetapi mungkin bukan untuk ditiru, tapi hanya berbagi pengalaman saja, bahwasanya ikan itu di satu wilayah yang satu menurut pengalaman Lek Kiman itu berbeda dengan satu wilayah yang lain. Mungkin dari suhu dinginnya atau kadar airnya saya juga kurang paham. Tapi di sini saya ingin kembalikan lagi untuk teman-teman yang masih aktif di budidaya ikan, silahkan berkarya dengan teorinya masing-masing dan jangan pernah tinggalkan yang sudah pernah dihasilkan, terus kembangkan dan berbagilah ke sesama teman-teman tanpa harus melalui metode-metode yang menyulitkan petani. Jadi di sini saya untuk petani-petani pemula nggak perlu ribet-ribet kalau pengen ngingon ikan, nggak perlu tanya apakah bibitnya itu bagus, apakah ininya bagus. Tergantung kekuatan teman-teman mau pakai metode yang mana. Karena bibit sebagus apapun itu tidak akan ada ceritanya kalau tidak didukung dengan pakan yang sangat mendukung. Karena sudah saya katakan dulu saya pernah ngambil bibit dari Jawa yang bibit bagus, saya pakai pakan bagus, di tengah-tengah perjalanan itu mati saudaraku. Dan itu malah justru merugikan saya. Itu artinya bukan rugi total ya, artinya itu tidak sesuai dengan ekspektasi apa yang mereka katakan. Nah, di sini saya ingin mengatakan kalau yang mereka katakan anakan dari indukan yang sudah ada tidak bagus. Dari dulu teman-teman ya, saya itu kan nggak pernah ganti bibit. Dari anak ke pinak saya pilih yang bagus untuk jadi babon. Nanti kalau sudah kadaluarsa kita jual, konsumsi, terus kita pelihara lagi. Seperti itu terus menerus, dan itu saya praktekkan bertahun-tahun. Dari mulai tahun 99 sampai sekarang, terus yang 2 tahun ini saya sudah bergonta-ganti, ternyata saya malah gagal. Jadi saya ingin mengembalikan metode saya dulu, yaitu dari anakannya ke anakannya nanti saya pilih sendiri dengan apa yang saya ketahui bahwasanya keturunan yang bagus bagaimana. Menurut saya tidak ada keturunan yang jelek untuk ikan ya, karena ikan ini gede dan enggaknya tergantung dari luas dan tidaknya kolam. Saya rasa itu aja ya teman-teman. Untuk yang pengen mengkritik silahkan kritik di kolom komentar. Untuk yang ngasih saran silahkan di kolom komentar. Saya hanya berbagi, tidak untuk menggurui dan tidak untuk mengkritik. Saya hanya berbagi pengalaman saya, ini real murni. Saya gagal mina padi ya. Itu bisa dilihat lokasinya, saya nggak bisa pakai kamera belakang, bingung bagaimana caranya ya. Nah, jadi seperti itu aja ya teman-teman. Ini saya mau lanjut membersihkan kolam ini yang sudah dari padi yang kemarin itu, supaya nanti bersih dan tidak terkendala lagi. Terus apa Lek yang sampai pakai pakannya? Saya pakai pakan alami ya saudaraku, pakan yang ada di wilayah saya yaitu dedak. Nanti kalau ini di apa namanya, kalau dicampur itu apa ya? Yang murni itu saya karena dedak itu ya memang banyak di sini, karena di sini wilayah persawahan, kebetulan saya dirawat jadi saya bikin kolam. Nah, ini sudah saya mina padi dan saya gagal. Mudah-mudahan ini tidak menjadi satu referensi untuk teman-teman dan jangan ditiru metode saya ini. Mudah-mudahan cukup saya yang gagal dan teman-teman bisa berhasil di kemudian hari. Saya doakan mudah-mudahan kita semua selalu jaya, para pejuang kehidupan yaitu para petani, baik petani ikan, petani padi dan petani-petani yang lain sebagainya. Mari tetap bersama berbagi, tebarlah kebaikan di muka bumi ini dengan cara-cara Anda. Cukup sekian sahabatku, cukup sekian saudaraku, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.